Pernahkah kamu melihat pagelaran tari kreasi daerah? Jika pernah, sangat menarik bukan dari segi gerak, tata rias, busana, sampai musik pengiringnya. Lalu tahukah kamu apa itu tari kreasi daerah? Tari kreasi daerah merupakan jenis tarian yang diinovasikan dengan menyesuaikan gerakan atau properti yang digunakan sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Di dalam tari kreasi daerah dikenal yang namanya pola lantai. Adapun yang dimaksud pola lantai adalah bentuk dari pola denah yang dilakukan oleh penari yang akan dilakukan dengan cara melakukan perpindahan, pergerakan, hingga pergeseran dalam sebuah ruang yang digunakan untuk melakukan tarian. Selanjutnya, untuk lebih memahami mengenai pola lantai tari kreasi daerah, simak materi berikut dan kerjakan aktivitasnya dengan baik. Tari kreasi daerah, salah satu kesenian hasil kebudayaan asli Indonesia, adalah tarian. Ada 3 jenis tari dalam lingkup ini, yaitu tari rakyat atau tari tradisional, tari klasik, dan tari kreasi daerah. Tari rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan masyarakat tertentu secara turun-temurun dan dikuasai oleh masyarakat yang memiliki tarian tersebut. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis, seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Tari klasik adalah tari tradisional yang lahir di lingkungan keraton, hidup dan berkembang sejak zaman penjajahan, dan diturunkan secara turun-temurun di kalangan bangsawan. Berikutnya tari kreasi daerah yang dapat kalian simak pada pemaparan berikut. Tari kreasi daerah dapat dibedakan menjadi tari kreasi tunggal dan kelompok berikut ini. Tari kreasi tunggal. Tari kreasi tunggal diperankan atau dipertunjukkan oleh satu orang saja. Contoh tari kreasi tunggal yaitu tari gambir anong, tari gambyong, tari baris, tari golek menak, tari taruna jaya, tari jaipong, yapong, tari Dewi Anjasmara, dan tari bondan. B. Tari kreasi berpasangan. Tari kreasi kelompok dibawakan oleh 2 orang penari atau lebih. Tari kreasi kelompok yang dibawakan oleh 2 orang penari disebut tari kreasi berpasangan. Sedangkan yang melibatkan lebih banyak penari disebut tari kreasi massal. Berikut ini ragam contohnya. 1 contoh tari kreasi berpasangan: tari serampang 12, ketuk tilu dari Jawa Barat, dan tari Srikandi Cakil dari Jawa Tengah, tari legong dari Bali, tari Umarmoyo Umarmadi dari Yogyakarta, dan tari Sapin dari Riau. 2 contoh tari kreasi kelompok: tari kuntulan dari daerah jalur Pantura seperti Banyuwangi, Pemalang, Brebes, tari nguri dari Sumbawa, tari payung dari Sumatera Barat, tari legong dan tari janger dari Bali, tari yospan dari Papua, tari merak dari Jawa Barat, dan tari yapong dari Jakarta. 3 contoh tari kreasi massal: tari poco-poco dari Sulawesi Utara, tari rato jaro dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari tortor dari Sumatera Utara, dan tari lego-lego dari Nusa Tenggara Timur. 3. Nilai estetis tari kreasi daerah. Estetis dapat diartikan dengan keindahan. Keindahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu keindahan ciptaan Tuhan dan keindahan ciptaan manusia. Nilai estetik dalam sebuah karya tari kreasi daerah harus memiliki tingkat kebaikan dan kegunaan. Estetis tari merupakan ekspresi pengaturan rasa, pengalaman jiwa, dan sikap seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. 4. Fungsi seni tari kreasi daerah. Adapun fungsi seni tari kreasi daerah yaitu sebagai sarana hiburan, sebagai upacara, alat untuk bergaul, media pendidikan, sarana pertunjukan, katarsis, alat terapi, dan olahraga tari merak. Jadi dapat dirangkum bahwa unsur-unsur pendukung tari kreasi diantaranya gerak, ruang waktu, properti, pola lantai, tata rias dan busana, dan iringan tari.